Tapi ada yang ditunda nikahnya. Sayyidina Nabi Isa alaihi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan kembali pengajaran dari Ustadz Nandar Evangelis Nandar abal-abal. Jadi saya akan luruskan dalam arti dia mengatakan bahwa Yesus itu nikah guys. Dia punya istri, Yesus punya istri namanya Maria Magdalena. Dan dia berusaha membuktikan dari sudut pandang Al-Quran, dari ilmuwan katanya, nggak tahu ilmuwan apa ya, emang ilmuwan pusing masalah itu. Ilmuwan kan cari antivirus guys, ilmuwan komputer. Nah, dia mengatakan juga akan membuktikan dari sudut pandang Alkitab. Nah, kalau sudut pandang Alkitab saya akan meluruskan berdasarkan Alkitab, tetapi yang berdasarkan Al-Quran nanti biar Ustadz sendiri yang lain yang akan meluruskan pengajaran dari Mas Nandar supaya dia bisa belajar lebih baik lagi, nggak asal bunyi dan nggak asal ngomong. Kita langsung aja nonton video di mana Mas Nandar ini bilang kalau Yesus katanya menikah dan dia punya anak juga namanya Yustus. Tepuk jidat guys. Bingung dapat literatur dari mana dia itu. Kita langsung aja nonton videonya. Para nabi ya di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara eksplisit bahwa para nabi itu adalah menikah. Ya, para nabi itu tidak jomblo. Seperti saudara-saudari sekalian yang melihat konten ini, mungkin ada sebagian yang jomblo. Tapi para nabi tidak jomblo, saudaraku. Nah, yang akan kita ungkap adalah Nabi SAW seorang nabi. Begitu kan, apakah dia jomblo? Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Ya, mari kita bahas secara step by step. Menurut Al-Quran terlebih dahulu di dalam surat Rod, ya, surat ke-13 ayat ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah." Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad dan kami memberikannya istri-istri dan keturunan dan anak. Ya, Masya Allah, Al-Quran begitu gamblang menyatakan bahwa para nabi itu menikah, bahkan memiliki istri-istri, bukan satu ya. Abraham punya istri berapa? 2, ya kan? Yesus punya istri 2. Ada yang menyebutkan seperti itu. Akan tapi saya tidak akan mengulas poligaminya Yesus. Yang akan saya ulas adalah Yesus menikah berdasarkan ayat-ayat Alkitab, dan Yesus mempunyai anak berdasarkan ayat-ayat Alkitab, dan Yesus menikah berdasarkan para ilmuwan. Dari video tersebut jelas bahwa dia mengatakan berdasarkan Al-Quran berdasarkan kitabnya dan berdasarkan pendapatnya sendiri dikatakan bahwa Yesus itu pasti menikah. Sebab katanya semua nabi sebelum nabinya Mas Nandar itu semuanya menikah, termasuk Abraham dan termasuk Yesus itu sendiri pasti menikah. Itu katanya, pegang kata-katanya ya, pasti menikah. Tapi yang saya bingungkan ini, ayat itu kan sebenarnya nggak ngomong kalau semua nabi pasti menikah. Sekarang saya mau kutip satu video lagi yang sebenarnya juga dari tokoh muslim, dari tokoh Islam, yang mengajarkan juga bahwa Yesus itu menikahnya ditunda guys. Karena Yesus mau disalibkan lalu lari, dan Yesus ini diangkat ke surga menurut Ustadz ini. Dan pada akhirnya pernikahan Yesus itu ditunda. Kalau dari statement Ustadz ini berarti jelas bahwa Yesus itu nggak pernah menikah sama sekali seperti yang dikatakan oleh Mas Nandar. Kita langsung aja nonton videonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu kawin. Jadi semuanya para anbiya kawin semuanya. Nggak ada nabi yang nggak kawin. Itu sunnatul anbiya, harus kawin. Itu sunnah semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang ditunda nikahnya. Sayyidina Nabi Isa alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah angkat dulu, Allah tarik dulu ketika mau disalib itu. Kejar itu sama pasukan Romawi. Mau disalib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya.
Terus pimpinan orang yang ngudak itu, yang nyari Nabi Isa itu tadinya anak buahnya, tadinya muridnya Nabi Isa, tadinya hawari Nabi Musa, Yana di Bani Israel ini. Namanya Yudas. Yana dia. Diangkat sama Allah Ta'ala, belum kawin padahal Nabi Isa masih berumur. Di riwayat yang paling kuat mengatakan Nabi Isa ditarik itu umur 33 tahun. Muhin sama Nabi Isa, lebih dihabisin di jagat ini sama Nabi Isa. Ini hadis sahih. Nah, kata, jadi yang belum kawin Nabi ini cuma Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ternyata nih guys, dari dua ustadz ini nggak kompak. Yang satu bilang katanya Yesus menikah punya anak nama Yustus. Yang satu bilang bahwa pernikahan Yesus ditunda. Saya rasa kedua tokoh ini harus kumpul dulu, rembukan, kompakan dulu. Yesus ini menikah apa enggak gitu kan. Soalnya kalau di dalam Kristen ya udah pasti 100% bahkan 1000%, 3000% Yesus nggak pernah menikah sama sekali. Nah, ayat yang dipakai Mas Nandar untuk menyatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu adalah dari Matius 26 ayat 6 dan seterusnya. Bisa juga secara paralel dalam Markus 14 ayat 3-9 atau Yohanes 12 ayat 1-8. Kita akan bahas saja dalam Matius ya, sama aja karena paralel. Ini sinoptik guys. Ayat 6, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini yang ngomong nih Yudas guys. Karena Yudas kan memang ya tahu sendirilah suka korupsi, mata duitan. Bahkan Yesus sendiri aja dijual. Dan di sini dia berusaha untuk bilang ke Yesus, ngapain sih itu diboros-borosin tuh minyak? Kan bisa aja kita pakai untuk jual dan juga dikasih orang miskin. Padahal ini omong kosongnya Yudas saja. Yudas mau korupsi tuh uang tuh. Lumayan tuh minyak narwas tuh kalau dijual bisa 15 jutaan ya kalau dikurskan sekarang ini. Nah, ayat 10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, kalau kita lihat di sini, emangnya di sini adalah prosesi pernikahan? Kan enggak kan? Dia 12 justru ini persiapan untuk penguburan. Jadi kalau Mas Nandar bilang, oh ini meminyaki ini adalah proses pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena, nah mesti belajar lagi Mas Nandar. Gak ada salahnya baca Alkitab gitu. Kalau belajar Alkitab tapi makin gak ngerti ya itu mesti dipertanyakan, belajar Alkitab untuk apa. Ayat 13, aku berkata padamu sesungguhnya di mana saja Injil ini beritakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa? Perempuan ini yang meminyaki Yesus, yang mempersiapkan Yesus dalam kuburan nantinya. Dan ini jelas menunjukkan bahwa ini bukan prosesi pernikahan Mas Nandar. Sudah ada dua orang yang mengaunter pendapat dari Mas Nandar. Yang pertama adalah Ustadz Al-Atos yang mengatakan bahwa Yesus tidak menikah dan Yesus itu diangkat ke surga, versinya mereka sendiri. Dan juga dari saya dalam versi Alkitab jelas ditunjukkan tidak ada bukti sama sekali bahwa Yesus menikah. Jadi jelas Mas Nandar sedang kebingungan, gak ada yang dukung dia. Karena apa yang disampaikan hanya klaim semata, buta-buta tanpa tahu, belajar dan tanpa referensi. Jadi kesimpulannya, Yesus sama sekali tidak pernah menikah. Dan Luis Prasio sini, God be with you all.